saudara yang kekasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada, salam sejahtera. Biarlah sejahtera ini boleh diterima dimanapun saudara berada, baik lewat online maupun onsite. Dan pagi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama kita ada di bait Allah, bersama-sama kita dapat memuji Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4 katakan, sama-sama kita baca 2-3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saya jemput ibu bapak untuk bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Di tengah masa pandemik ini Engkau masih memberikan kami hidup, terluput dari segala penularan virus apapun juga. Dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kesempatan yang indah ini kami tidak lalukan demikian saja, tapi boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah secara tatap muka. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Turunkan pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani. Baik sebagai worship leader, pemusik Tuhan, ushers. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan kami semuanya yang ada di tempat ini dan dimanapun suara ini bisa didengar. Kami percaya kabar keselamatan bahwa Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk sama-sama kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah ini dan kami menyerahkan di dalam penguasaan tangan-Mu. Marilah Roh Kudus bekerja, melawat setiap hati. Yang datang dengan letih lemah lesu, Tuhanlah kekuatan kami. Yang datang dengan kurang enak badan atau ada sesuatu, atau dimanapun saudara berada, dalam nama Yesus. Nama Yesus berkuasa dan pagi hari dipanggil nama Tuhan dan Dia ada atas kita. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat yang hendak mengganggu, kami satukan hati. Dalam nama Yesus kami usir keluar. Darah Yesus berkuasa. Dan kami persilakan Roh Kudus bekerja dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami buka ibadah ini. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan Bapak duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Siapa pagi hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia adalah Raja di segala raja. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Yang ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebut namanya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ibu bapak saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya padanya, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya Yesus. Terimalah
Yesus dengan segenap hatimu. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebut namanya. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Oh. Hey, 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 hey. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kita menari buat Tuhan dengan segenap hati. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Yeah, yeah. Glory, haleluya. Oh, oh, oh. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah hidup di dalam kekekalan karena Dialah juru selamat bagi kita semua. Bapak Ibu kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, biarlah kita tidak akan meragukan kasih Tuhan. Karena kita telah diselamatkan oleh-Nya. Dan kita memperoleh kasih, kehidupan yang kekal. Maka dari itu percayalah dengan janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Siapapun pada pagi hari ini yang sedang merasakan dalam lembah kekelaman, janganlah engkau meragukan Tuhan. Sebab firman Tuhan dapat menyembuhkan, menyelamatkan, dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita lebih sungguh kepada Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup ini,
pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri kembali. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Jemaat saja Dia bersabda, tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirmanlah Tuhan kepada kami, dan Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Oh Yesus, tiada yang mustahil. Haleluya. Kau berfirman, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Sembahlah Dia. Dialah Raja, Raja segala raja. Haleluya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Oh, kebajikan dan kemurahan ada pada kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, Yesus.
Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Jamah dan lawat setiap hati kami, Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu, ya. Oh, jamah lawat, Tuhan. Jamah lawat, ya Bapa. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Benar Tuhan, kami sungguh percaya kepadamu, sebab hanya Engkaulah yang kami miliki di dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya pemilik hidup kami, Tuhan. Seberapapun kami, Tuhan, pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat Tuhan, menghiburkan setiap kami. Walau kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut Tuhan. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan berfirmanlah kepada setiap kami, sehingga firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami, dan menuntun jalan kehidupan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Dan Tuhan, hikmat marifat yang berasal dari surgawi ada pada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa pengharapan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kepada hamba-Nya kami persilahkan waktu dan tempat. Ya. Seorang ibu menangis. Dia nggak sanggup lagi menderita, menerima semuanya. Dia nggak sanggup. Jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Ya, dia berkata, aku tak sanggup. Menerima semua ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Kenapa ibu ini menangis? Dia tidak sanggup. Dia mempunyai seorang suami, andalan hidupnya. Suami itu meninggal
meninggalkan dia. Mempunyai seorang anak lelaki berumur kira-kira 30 tahun. Dia pun meninggal, sudah tidak ada harapan lagi. Tapi pagi ini Natal, Yesus datang ke dunia. Dan Yesus berkata, jangan menangis. Yesus datang melawat umatnya. Dan apa yang terjadi? Kita lihat tayangan video ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ya, kita udah lihat video ini. Yesus datang melawat. Dan Yesus berkata, jangan menangis. Saat ini banyak yang sedang menangis. Menangis saat COVID-19
menerpa sebuah keluarga. Suami, istri, anak dipanggil Tuhan. Menangis apa lagi saat ini? Terjadinya PHK besar-besaran. Ya. Menangis apa lagi? Kita lihat demo besar-besaran karena kenaikan upah. Apalagi yang berdagang menangis, ngai lugi, bocuan, nggak ada untung. Ya, tidak kelihatan menangis, tapi batin hatinya menangis. Belum satu keluarga kebakaran di Tambora, mati semua. Menangis. Apalagi yang saat-saat ini sedang terjadi? Apa? Banjir di mana-mana. Gunung Semeru meletus, banyak yang menangis. Aduh, betapa tersiksanya kena lahar panas, seperti di neraka dibakar. Apalagi, ya banyak menangis dan menangis. Anak lahir menangis, harus menangis. Kepergian orang yang kita cintai, kita menangis. Biar tidak menangis secara tapi ya mungkin dia berkata seperti tadi, nggak sanggup. Tapi kabar baik buat kita. Dia lahir untuk kita. Dia mati, dia bangkit untuk kita. Ya. Menangis seperti janda tadi. Hagar menangis. Ya, sampai dia nggak kuat lagi, anaknya ditaruh di semak-semak. Tapi Yesus mendengar tangisan itu. Yesus pun menangis dalam Lukas 19 ayat 41. Maria, Marta menangis, saudaranya Lazarus 4 hari mati. Menangis. Tapi Yesus datang, membangkitkan Lazarus. Daud menangis, udah gak ada mata lagi, udah gak kuat, di Siklag. Dia diserang. Ya. Bahkan umatnya menyerang dia. Siapa lagi? Hana menangis, dibully dia. Ya. Tapi Hana berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengar tangisan. Pagi ini Tuhan dengar tangisan. Ya, mungkin kita tidak menangis, tapi dalam hati kita menangis, Tuhan yang tahu. Ya, mungkin berkata, aduh, udah gak sanggup, mau mati aja dah. Banyak yang kejadian, meninggal minum baygon, lompat dari apartemen berapa orang. Tapi pagi ini kita yang hadir mempunyai Tuhan yang hidup. Dia datang, lahir, dia melawat umat. Ya, seorang ibu mengerti kalau bayi menangis, dia lapar, dia sakit, ya, dia perlu dekat. Ibu mengerti. Apalagi Tuhan kita. Ya, kita udah lihat ceritanya. Dia hapus air mata kita. Jadikan permata. Ya, satu pujian.
Dia hapus air mataku. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah menjadi bintang-bintang. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan Kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanku. seperti langit dan bumi Jaraknya tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Tuhan rangkai air mata kita jadi permata. Saat ini Tuhan yang tahu tangisan apa yang kita sedang menangis saat ini. Kita boleh mendekat kepada Dia yang lahir melawat umatnya. Dan kabar baik bagi kita, jangan menangis. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran,
Tuhan Yesus itu setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu, selalu menghibur kita. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Walai badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kita nyanyi pujian itu, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Dalam segala susahku Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. tetesan air mata. Badai apa yang saat ini mengamuk di dalam kehidupan kita dan gelombang. Dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia setia sampai air hidupnya Dia di sahabat atas kayu salib. dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Terkadang Dia mengerti bahasa kita merasa tetesan air. tak ada lagi jalan Waktu seperti janda di Nain tadi. dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus Ketika semua yang berharga direnggut, suaminya, anaknya direnggut, bahasa tetapi Yesus datang tetesan air. melawat dia dan anaknya dibangkit. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Terkadang kita Tuhan merasa Yesus setia. ya udah nggak ada jalan lagi. Tuhan Yesus Dia setia. Terkadang kita merasa ya udah nggak ada jalan terbuka. Tapi ingat, ada jalan. Seperti pujian tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Terlambat sudah. Tuhan yang kita sembah tidak pernah bersusah. Berdusta. Dia pegang janjinya. Janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli tangisan kita saat ini. Dia peduli
persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli. Hanya Tuhan yang tahu di kedalaman hati kita. Namun satu yang Satu hal yang dia agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa ya, tak seolah-olah ada tiada jalan terbuka. bagi hidup kami. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia peduli Sakit menyakitkan, persoalan rumah tangga, dagang. Dia mengerti dan sanggup menolong. Persoalan yang kita alami, Namun satu hal yang Tuhan minta kepada kita, kita percaya selalu kepada Dia sampai mujizat itu menjadi. Dia mengerti dan peduli kepada kita. Tuhan tahu persoalan kita. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Hanya satu Tuhan minta kepada kita. Kita percaya, beriman kepada Dia sampai mujizat terjadi. Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ibu Foni berdoa mensyukuri firman Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu mengerti akan setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, kami boleh melewati hari-hari kami Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Kau Allah yang peduli bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup kami. Ada firman-Mu yang terus menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan bagi setiap kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, satu hal yang kami percaya bahwa Kau Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Justru dalam setiap kelemahan kami, di dalam ketidakberdayaan kami Tuhan, kami boleh melihat kuasa-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Mampukan setiap kami Tuhan
untuk tetap berdiri dalam kebenaran firman-Mu. Biar mata kami terus tertuju kepada Tuhan dan hati kami tetap percaya dan berserah kepadamu. Kami mau masuk Tuhan dalam rencana-Mu dan kami percaya akan kedaulatan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada boleh menjadi berkat. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang setia ada dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Sampai masa tua hamba-Mu Tuhan, Kau terus menggendong hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berterima kasih. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya yakin kita semua diberkati, tetap percaya dan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama berkaitan dengan ibadah Natal kita. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini ada beberapa informasi yang harus kita sama-sama saksikan dan boleh sama-sama dicatat. Tema Natal kita pada tahun ini adalah Bukti Kasih yang Sejati. Ini adalah satu tema dari GPIA Sebanten. Jadi dari BPD GPIA satu Indonesia ya, mohon maaf, satu Indonesia. Jadi kita diminta untuk ikut menyelaraskan tema ini. Jadi ini adalah satu tema besar dari GPIA Pusat. Ya, bukti kasih yang sejati terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi tema Natal kita 2021 Bukti Kasih yang Nyata. Next slide. Dan ini ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama mengenai pengumuman ibadah, lalu info jumlah pendaftaran ibadah, anggaran Natal, dan ada satu program dari seksi acara yang nanti kita akan sama-sama sampaikan. Yang pertama mengenai pengumuman ibadah. Bapak Ibu bisa melihat di layar dan bisa dicatat mungkin atau difoto. Berikut ini adalah jadwal ibadah kita ke depan. Yang pertama adalah ibadah raya Natal kita yang saya sampaikan minggu lalu akan terbagi menjadi 2 sesi. Hari Sabtu 25 Desember 2021 saya akan ulangi sesi yang pertama 7.30 sampai pukul 9 dan sesi yang kedua pukul 10 sampai pukul 11.30. Lalu untuk ibadah raya minggu terakhir, jadi bukan ibadah raya akhir tahun, jadi minggu terakhir di bulan Desember dan di tahun 2021 itu diadakan secara online. Jadi Minggu 26 Desember 2021 ibadah akan diadakan secara online. Jadi Minggu 26 Desember itu adalah minggu terakhir di 2021 akan diadakan secara online pukul 9 pagi. Lalu ibadah tutup tahun Jumat 31 Desember 2021 pun akan diadakan secara online dimulai pukul 20.00 dan disertai dengan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudusnya bisa diambil waktu Bapak Ibu datang dalam ibadah raya Natal 25 Desember. Ya, jadi ibadah tutup tahun Jumat 31 Desember diadakan secara online juga melalui YouTube GP Keluarga Allah dimulai pukul 20.00 dan disertai dengan perjamuan kudus. Lalu perjamuan kudusnya bisa diambil waktu Bapak Ibu datang dalam ibadah raya Natal Sabtu 25 Desember 2021. Lalu yang keempat, ibadah awal tahun 2022 kita akan adakan pada hari Minggu 2 Januari 2022
dan diadakan seperti ibadah raya minggu biasa, on-site dan online. Yang on-site jam 9 pagi dan online jam 6 sore atau jam 18 dan disertai juga dengan perjamuan kudus. Ini jadwal ibadah kita, rangkaian dari ibadah Natal dan ibadah tutup tahun serta ibadah awal tahun. Ya, ini kita akan post di Instagram gereja kalau Bapak Ibu mungkin lupa atau nanti Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat gereja. Jadi ini agenda rangkaian acara Natal dan akhir tahun kita. Next slide. Nah, kenapa ibadah online Bapak Ibu mengenai PPKM kita sudah tahu, meskipun dibatalkan tetapi kita tetap menjaga prokes, lalu resiko dari kerumunan yang lebih besar di menjelang Natal akhir tahun. Dan ini yang ketiga, kami mengharapkan lebih banyak waktu bersama dengan keluarga di ibadah akhir tahun. Jadi bisa berkumpul dengan keluarga, bisa bersama-sama dengan keluarga di rumah, melewati tahun ini dan nanti mungkin dari tanggal 31 dan tanggal 1 bisa sama-sama dengan keluarga di rumah berdoa. Jadi nggak usah kita ke gereja, takutnya di sini mungkin bisa ramai atau tidak juga kita nggak tahu. Jadi ini kita berjaga-jaga agar dapat berjalan dengan baik. Next slide. Dan ini yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu untuk info pendaftaran Natal. Jadi 2 ibadah kita Sabtu 25 Desember, sesi pertama ada kuota 50 dan sesi kedua ada kuota 50. Nah yang sesi pertama sudah terisi 37 orang. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat mungkin kalau nama-nama yang Bapak Ibu yang sudah mendaftar tetapi belum tercantum bisa menghubungi saudara iman atau sekretariat gereja. Ya, sementara kalau secara cepat mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang sudah terdaftar, masih ada kuota 13 orang. Pendaftaran terakhir besok jam 6 sore melalui WhatsApp gereja. Ya, nomornya berapa nanti bisa bisa tanya dengan saudara iman. Jadi sesi pertama masih ada space 13 orang dan sesi kedua sudah penuh, sudah 50 orang. Jadi di hari ketiga kalau nggak salah saya ingat sesi kedua ini memang sudah penuh dan akhirnya yang mendaftar kita alihkan ke sesi yang pertama. Dan Bapak Ibu begini, sesi pertama, sesi kedua tuh nggak ada bedanya. Ibadahnya sama, pembicaranya semua sama, dan di online pun nanti semua sama. Jadi tenang aja, ada beda nggak sih? Enggak, semuanya sama antara sesi pertama, sesi kedua, itu semua sama. Hanya kita membagi saja, mengingat kapasitas gereja dan takutnya menumpuk ya, kita tetap harus jaga prokes dari pemerintah. Ya cukup jelas, nanti kalau yang kurang jelas sekali lagi bisa tanya dengan saudara iman. Next slide. Dan ini anggaran biaya Natal kita di tahun 2021, Bapak Ibu bisa melihat di layar. Ya, dengan total 12.275. Ya. Untuk hal-hal yang ingin ditanyakan dapat ditanyakan ke bendahara atau kepada panitia Natal mengenai anggaran Natal. Next slide. Ya, nah ini yang pengumuman saya yang tadi saya katakan, kita ada satu program ya, menuju Natal ini ada satu program acara, kita kasih tema atau kita kasih nama program ini BTS ya, bukannya BTS yang Korea-Korea gitu, bukan. Tapi BTS ini kita kasih namanya berbagi untuk sesama. Tadi Bapak Gembala sudah katakan di awal di firman Tuhan, lagi banyak yang susah. Next slide. Banyak yang susah, banyak yang mengalami permasalahan hidup, termasuk kita juga yang tentunya. Nah selain itu, tema kita tahun ini yaitu bukti kasih sejati, bukti kasih sejati. Nah, ini yang melatar belakangi kita dari seksi acara Natal, banyak orang yang masih membutuhkan pertolongan dan masa pandemi ini menyebabkan banyak orang juga yang mengalami kesulitan, nambah sulit lagi. Nah,
melalui Natal ini, melalui event Natal ini, kita rindu sama-sama untuk berbagi. Meskipun kita juga dalam kekurangan atau meskipun kita masih dalam keterbatasan, tapi kita mau sama-sama membuktikan kasih sejati yang daripada Tuhan melalui kita. Nah, tujuannya apa? Agar melalui program ini yang pertama, hidup kita yang pasti harus jadi berkat. Meskipun sekali lagi dengan keterbatasan kita, kita mau jadi berkat. Yang kedua, mulai membuktikan kasih gitu. Ada satu tagline dari satu perkumpulan, kalau dulu saya pernah dengar, kalian boleh berbicara kasih, kami yang melakukan kasih. Ayo Bapak Ibu, saya mendorong kita, khususnya jemaat Tuhan di tempat ini, kita berbagi bukan karena kita berlebih, tapi karena kita sadar kalau kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena kita sudah diselamatkan, akhirnya kita mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk berbagi. Bukan hanya di gereja, dan ini yang menjadi harapan kita. Yang ketiga, yaitu kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita di luar sana. Nah, melalui program ini kami berharap sekali lagi kita mau mulai melangkah yang kecil lah. Mungkin kita belum bisa ke Semeru, mungkin kita belum bisa bangunin rumah orang, tapi itu sebuah gambaran besar agar gereja ini sudah bisa mulai gak hanya ngurusin apa yang ada di dalam gitu. Kayak muter-muter aja kita di sini. Tapi ayo kita keluar gitu. Jadi berkat di luar. Melalui hidup kita bisa memberkati, bukan untuk kita. Tapi sekali lagi untuk memuliakan nama Tuhan melalui kita. Karena kita sadar kita sudah diselamatkan. Harus jadi berkat. Bukan kita memberkati untuk diselamatkan. Tapi karena kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita harus jadi berkat. Apa yang kita tabur, apa yang kita beri, bukan untuk kembali lagi ke kita. Tapi karena kita tahu yang kita beri adalah kasih Tuhan yang sudah kita rasakan dalam hidup kita. Nah, mekanismenya bagaimana? Ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, nanti paket ini berupa apa? Kita mulai dengan berupa makanan, ya. Nah, jemaat dapat mengadopsi paket ini, satu paket kita ngomongnya itu Rp10.000. Berbentuk apa nanti kita akan laporkan. Jadi setiap satu paket itu kita mulai dulu dengan makanan yang senilai Rp10.000. Setelah itu Bapak Ibu dapat mengadopsi paket ini, kemudian kita akan mempersiapkan paketnya dari gereja. Setelah itu yang ketiga kita akan bagikan bersama dengan tim FICC BTS. Setelah itu targetnya siapa? Orang-orang sekitar kita dulu nih. Apakah gereja kita udah jadi berkat belum sih buat orang-orang sekitar kita? Gitu. Kadang-kadang kita bisa berbicara kasih tapi kita tidak melakukan kasih. Nah, yuk mulai. Sekali lagi, mungkin kita, apaan sih cuman bagi makanan, tapi Bapak Ibu saya percaya loh, mungkin di depan sana lagi ada yang berdoa untuk minta makan, kita nggak tahu. Mungkin ada yang doa minta makan ayam goreng yang mungkin tiap hari kita bisa makan. Tapi kita mulai dulu dengan hal yang kecil, sehingga satu saat nanti akan menjadi sebuah program. Harapannya yang kelima adalah program ini bisa menjadi program yang berkelanjutan, semakin besar, dan kita bisa menjadi berkat semakin besar dan semakin besar lagi. Sekali lagi bukan untuk kita, tapi kembali ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi ini sebuah mekanisme yang nanti coba kita akan jalankan. Next slide. Nah, Jer mau nanya dong, jadi gimana saya kalau mau kasih atau mau ikut partisipasi? Yang pertama, bisa membayar tunai. Melalui apa? Bapak Ibu bisa memberikan melalui amplop persembahan Natal di sini, tuliskan nama dan jumlah paket BTS-nya. Jadi gini misalnya, kan satu paket 10.000. Minggu ini saya mau partisipasi 5 paket, berarti 50.000. Bapak Ibu bisa masukkan misalnya yang cash ya, di sampul persembahan Natal tuliskan nama dan di sini boleh tuliskan 10 paket BTS. Lalu diserahkan ke Ibu Jendrawati atau Tante Ain sebagai bendahara panitia Natal, nanti kita akan catat dan kita akan bagikan. Itu.
Misalnya, saya mau ikut 2 paket adopsi, 20.000, masukin ke sini, tulis nama, nanti karena kita akan data semua, detail, Bapak Ibu bisa lihat, laporannya kita akan buat detail, dan harap beri keterangan, gitu. Harap beri keterangan, ya. Jadi bisa pembayaran tunai, bebas Bapak Ibu mau 1 paket pun kita nggak masalah, 2 paket, 3 paket, 100 paket pun oke. Ya, ini. Dan yang kedua, kalau Bapak Ibu nggak mau tunai bisa melalui transfer bank ke rekening gereja. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, kita kalau di akhir ibadah itu ada rekening gereja atas nama Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih, dan jangan lupa tolong berikan keterangan. Yang tadi saya katakan, 10 paket BTS atau misalnya 2 paket, 3 paket atau 4 paket. Mohon harap di screenshot kalau Bapak Ibu ditransfer atau Bapak Ibu transfer via bank boleh difoto dan dikirimkan ke WhatsApp gereja. Untuk apa? Agar kita bisa data. Ya. Dan program ini pendaftaran adopsi paket ini berlaku untuk umum ya Bapak Ibu. Jadi setelah nama pengadopsi baru akan kita daftar bila sudah melakukan pembayaran. Agar jelas, sekali lagi, bukannya kita nggak percaya nggak, tapi kita mau semua jelas. Berarti Bapak Ibu membayar paket ini baru kita catat namanya. Jangan, saya daftar dulu ya 10 gitu. Kita nagih nggak enak, Bapak Ibu lupa, selesai deh, pusing nanti malah. Jadi masalah lagi. Enggak. Semua harus jelas. Bapak Ibu bayar, kita catat, kita bagikan, selesai. Yuk kita sederhanakan gitu segala sesuatu, jangan dibikin ribet ya. Bapak Ibu bayar, mau berapa paket, yuk kita berbagi untuk sesama. Nah, timeline-nya kapan? Jadi dimulai minggu ini pembukaan, jadi bisa dimulai hari ini. Kalau seandainya Bapak Ibu mau langsung berpartisipasi bisa hari ini. Nah, tanggal 15 Desember kita tutup pendaftaran dan pemesanan paket. Jadi cuma hanya berlaku 3 hari. Ya. Setelah itu kita akan mulai bagikan, jemaat ketika mendaftar membayar sekali lagi ya dengan tadi yang saya sudah katakan, tolong di note, diberikan keterangan BTS, lalu bukti ditujukan bendahara Natal yang tadi saya sudah sampaikan dalam 3 hari ini. Dan 18 Desember ini kita akan mulai bagikan, ya pelaksananya dari seksi acara dan anak-anak muda di tempat ini. Nanti yang mau join boleh ikut silakan. Gitu, bisa daftar diri, aku mau ikut dong, misalnya nanti infonya kita akan informasikan lebih lanjut di tanggal 18 Desember, dan setelah itu 25 Desember di ibadah raya Natal nanti, kita akan memberikan laporan ke Bapak Ibu mengenai program BTS ini. Gitu. Jadi sekali lagi kita mau mulai dulu dari yang kecil, saya bisa berharap satu saat nanti program ini bisa lebih besar lagi dan memberkati banyak orang di sekitar kita, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Next slide. Sama Natal dan Tahun Baru buat kita semua, dan mari dukung program ini agar hidup kita bisa jadi berkat, bukan ke kita saja, tapi melalui Natal ini kita bisa membuktikan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita, dan hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Lalu pengumuman selanjutnya Bapak Ibu, untuk anak-anak sekolah minggu atau IK bisa mengambil parsel Natal tanggal 19 Desember atau minggu depan. Jadi buat ibadah khusus anak kemarin ya sudah ibadah belum melalui YouTube, nanti ibadahnya melalui YouTube bisa di-share oleh Ibu Lisa dan bisa mengambil parsel Natal tanggal 19 Desember jam 10 atau setelah ibadah hanya sampai jam 12 siang di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini satu hal yang spesial juga untuk kita, puji Tuhan, kita kedatangan hamba Tuhan yang luar biasa, 2 hamba Tuhan yang Tuhan kirimkan ke tempat kita. Beliau ini datang dari Jember dan dari STT Duta Panisal. Dan beliau mau praktek di gereja kita selama 1 tahun, dimulai dari minggu ini, dan tak kenal maka tak sayang katanya. Saya panggilkan dulu yang pertama, Saudara Syukur, boleh maju ke depan untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Tuhan memberkati.
Ya baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa memperkenalkan diri. Benar yang dikatakan oleh Ko Jerry, di mana tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fitra Syukur Imanjai, biasa dipanggil Syukur. Jadi mudah untuk dihafal ya. Saya salah satu anak STT Duta Panisal yang akan menyelesaikan perkuliahan, pendidikan, dan ini adalah akhir dari kami, yaitu masa praktek 1 tahun. Nah, jadi kami ditugaskan di tempat ini untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Jadi saya rasa ini bukanlah suatu kebetulan, namun saya percaya ini rencana Tuhan untuk kita bersama-sama di tempat ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Lilis. Ya, saya aslinya dari Nias, Sumatera Utara. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Suatu kehormatan bagi kami dan kami sangat mengucap banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Bapak Ibu Gembala, kepada Ko Jerry dan kepada jemaat Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Lilis, saya asal dari Nias. Saya dan Syukur akan melayani di tempat ini selama 1 tahun ke depan. Sekian dari perkenalannya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu, iya di sini dulu. Jadi mereka ini berdua nanti akan membantu kita khususnya nanti mungkin di bidang sekolah minggu. Karena latar belakang pendidikan mereka adalah sarjana pendidikan agama Kristen di STT Duta Panisal. Dan nanti beliau juga akan berkantor di tempat ini. Jadi nanti ini saudara kita berdua. Jadi kalau di jalan bisa ketemu, bisa saling sapa. Ya. Terima kasih sekali lagi Syukur, terima kasih untuk Lilis, boleh kembali ke tempat, Tuhan Yesus memberkati. Jangan kembali dulu, mungkin 2 menit ya berdiri di situ tanpa bicara, maskernya dibuka. Nanti kalau di jalan nggak kelihatan mukanya yang bagaimana. Nah ini. Nah yang ganteng dan yang cantik, ya Lilis dan Cukul. Selamat datang, selamat datang di GPA Keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Cukul dan Lilis. Ya, thank you. Sudah, terima kasih. Mungkin juga di sini atau mau disuruh duduk? Duduk. Oke, udah boleh duduk. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon diingat ya tadi beberapa pengumuman Natal mungkin agak panjang, nanti mungkin kita bisa share di Instagram, Bapak Ibu bisa saling lihat-lihat di Instagram. Atau yang memang kurang lengkap, kurang jelas, tolong tanyakan ke kita ya, ke seksi acara, ke saya, Iman atau Yohani, supaya informasinya jelas, jangan katanya, nah susah kalau udah katanya. Jadi tanyakan ke orang yang bertanggung jawab atas acara-acara ini. Sekali lagi tanyakan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas acara-acara ini, jangan lagi nanti salah informasi, disinformasi, itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya, bersyukur kepada Tuhan, terima kasih kepada hambanya, Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kalau ada firman Tuhan, ada kekuatan dan keselamatan. Saya percaya juga biarlah pagi hari ini boleh menjadi pagi kemenangan bagi setiap kita, pagi berkat bagi setiap kita, pagi kekuatan baru. Dunia menakutkan dengan Omikron yang katanya sudah ada di Indonesia. Tapi kita percaya satu hal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Taruh tangan kiri di dada kita. Ucapkanlah syukur dan terima kasih ya Allahku. Yuk kita buka suara bersama, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Cinta kasih-Mu yang besar Tuhan. Kalau kami ada sehat pada pagi hari ini, semua berasal dari Engkau dan kami kembalikan syukur di kepada-Mu Tuhan.
Kami berdoa untuk Indonesia ya Allahku menjelang Natal. Kami mohon kiranya kekuatan yang dari Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan melalui kami Tuhan. Pakai setiap kami rindu Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau ubahkan tetesan air mata menjadi mata air. Sehingga setiap orang boleh menikmati keselamatan, sukacita, damai sejahtera dari setiap kami. Kau izinkan air mata itu ada. Kau izinkan air mata itu mengalir dari mata kami. Untuk membentuk suatu mata air, sukacita, mata air yang dari Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa diselamatkan. Kami angkat tangan ke hadapan-Mu ya Allahku. Ini kami Tuhan, pegang tuntun setiap kami. Untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan iman kami. Kami angkat hati kami ke hadapan-Mu. Dan Engkau yang memberkati atas setiap kami. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa menyertai sepanjang hidup kita. Persekutuan Roh Kudus ada di dalam penyertaan hidup kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, haleluya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah berkat yang dari Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap protokol kesehatan. GPI Keluarga Allah, we are family. Tuhan Yesus memberkati. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time of the year. Oh. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Hey. Everybody make some noise for Natalie.